Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di tempat yang mulia ini selepas melaksanakan salat maghrib menjadi bukti daripada kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berbicara tentang bukti kesyukuran. Jadi malam hari ini bahasan kita berkait dengan kesyukuran itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang rasa syukur itu, maka sesungguhnya rasa syukur wajib bagi umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita hitung jumlahnya itu tidak terhitung. Kalau kita bicara tentang bentuk dan ragamnya juga terlalu banyak, gitu ya. Dan kita yakin bahwa seluruh apa yang kita dapatkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang selalu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang rasa syukur dan akhirnya kita mampu meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita, maka di situ ada yang disebut dengan reward dan punishment. Ada yang disebut dengan reward, yaitu kebaikan, gitu ya, ganjaran kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa di balik kebaikan yang diberikan oleh Allah ada juga yang disebut dengan punishment, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya cukup populer bagi kita, yaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti Allah akan lipat gandakan, pasti Allah akan berikan kebaikan buat kita. Tetapi manakala kita sebaliknya, manakala kita kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Kalau kita berbicara tentang rasa syukur kita, maka sesungguhnya kita perhatikan di sini kata syukur berasal dari kata bahasa Arab yaitu pemberian. Syakara yashkuru syukran. Makanya kalau orang dikasih sering dibalikin ucapannya, ketika dikasih maka kita sering ngucapin syukran. Iya, betul ya. Kalau orang ngasih gitu, kalau orang ngasih ke kita, jangan lupa kita ngucapin kalimat terima kasih. Sederhana, tapi insya Allah akan berharga maknanya. Kenapa saya katakan sederhana? Karena banyak di antara kita barangkali yang kalau dikasih nggak ngucapin terima kasih. Sepele, sebenarnya persoalan terima kasih itu sepele. Tapi bukan dianggap sepele, karena boleh jadi gara-gara nggak ngucapin terima kasih jadi masalah apa kagak? Hah? Jadi masalah apa enggak? Heran nih orang dikasih nggak ada terima kasihnya. Padahal sesungguhnya kita nggak berharap ucapan terima kasih, tapi kan ya bagaimana ya, namanya manusia, yang namanya dikasih pasti ngucapin terima kasih. Kalau perlu doain, gitu. Ya, betul nggak? Perlu didoain nggak? Perlu, gitu. Syukran, ya, syukran kalau kata bahasa Arabnya bilang syukran, maka kita jawabnya afwan, gitu. Kalau dalam artiannya terima kasih, jawabnya sama-sama, gitu. Mau sama-sama, mau sami-sami, gitu ya. Pokoknya ada jawaban, syukran, afwan. Pak, itu nikmat loh Pak, benar Pak, jangan dianggap sepele ucapan-ucapan seperti itu. Dan kalau bisa bukan hanya kepada orang lain, gitu loh, sama istri, sama suami, sama anak, ucapin yang model kayak gitu. Kalau perlu banyakin, ya. Ini kan kadang-kadang kita khair, gitu. Baik, gitu. Barakallahu fiik. Kita sering ngucapin barakallahu fiik ke siapa? Orang lain. Ke anak kita sering nggak kita ngucapin barakallahu fiik? Kenapa? Itu doa loh Pak. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu. Iya kan? Kita lagi enak-enak istirahat gitu ya, pada asar pulang kerja, tiba-tiba istri kita bikinin kopi, ada singkongnya. Ya, habis itu kita bilang apa sama istri kita? Cicing lah. Ya Allah, istriku, ya Allah, jazakillah bi khair. Istriku, sayangku, cintaku, manisku, jazakillah fil khair. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Oh, apa nggak berbunga-bunga tuh begitu tuh? Itu persoalan sepele tapi ngiket gitu. Ayah, papa, aku dapat nilai bagus nih. Jawabnya apa? Kira-kira perlu didoain apa kagak? Perlu. Barakallahu fiik, anak ayah, anak papa, mudah-mudahan barakallahu fiik, Allah memberikan keberkahan dari nilai yang kau dapat. Coba. Apa enggak indah rumah tangga model kayak begitu? Barakallahu fiik. Jangan cuma sama temen doang, ketemu temen dikasih barakallahu fiik. Ya akhi, barakallahu fiik. Akhi menulu barakallahu fiik. Sama keluarganya, sama anaknya enggak pernah ngucapin barakallahu fiik, jazakallah khairan. Jadi itu Pak, yang dimaksud dengan kata syukur itu pemberian atau anugerah nikmat, maksudnya pemberian nikmat yang sifatnya membahagiakan. Makanya kata baginda Rasul, di antara seabdol-abdolnya amal perbuatan itu katanya memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, itu merupakan kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, berbagi kebahagiaan. Ngomong-ngomong, sering nggak kita berbagi kebahagiaan? Itu kan jadi pertanyaan. Jangan-jangan bahagianya buat kita doang sendiri, nggak bagi-bagi buat orang. Ya,
Itu kebahagiaan. Jadi nikmat syukur itu adalah berbagi kebahagiaan. Intinya adalah bagaimana kita bisa membagi kebahagiaan kita terhadap orang lain. Sederhana, tetapi terkadang tidak kita lakukan. Kan saya sering bilang, Pak, ketemu saudara kita aja, senyum aja udah luar biasa. Ngucapin salam aja luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa. Ada perintahnya nggak? Ada. Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim terhadap muslim itu ada 6. Salah satunya, kalau masih 6 berarti sisa 5 ya. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau Anda ketemu, jangan lupa ketemu dengan muslim sesama muslim, jangan lupa mengucapkan salam. Yang selalu saya bilang, give one get three. Kita ucapin 1, dibalikin 3. Dahsyat kan tuh kira-kira. Kita ngucapin doang, assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi. Saudaraku, assalamualaikum bro. Gitu. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi. Berbagi kebahagiaan gak tuh? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila dia bertemu, dia ucapkan salam. Apakah ada kebaikan setelah itu berbagi kebahagiaan? Ada lagi, jangan dikira nggak ada. Pas ngucapin salam, tersungging sedikit, bukan tersungging ya. Apa tersungging? Smile, tersenyum. Ibadah nggak? Ibadah nggak? Pakai modal apa enggak? Enggak pakai. Ringan nggak? Dikerjain nggak? Smile Pak, cuma smile doang. Dalam ilmu kesehatan ternyata katanya orang yang sering tersenyum itu sehat. Banyak senyum itu sehat. Tuh. Kan kalau kita bicara senyum, kenapa dianggap senyum itu sehat? Karena ininya sama ininya cakep. Ini sama ini lagi cakep. Tersenyum. Coba kalau ini sama ini kagak cakep, tersenyum apa kagak? Enggak. Tuh. Ringan gitu loh ngucapin assalamualaikum, setelah assalamualaikum senyum, smile. Apakah tidak mendapatkan pahala? Dapat pahala. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Nggak pakai modal, tetapi kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagi kebahagiaan terhadap orang lain sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berhenti sampai di situ? Enggak, masih ada peluang kesempatan kebaikan, kita sodorin tangan kita. Akhi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum, senyum. Setelah itu kita sodorin tangan kita sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani faghfarallahumma hatta yatafarraqa. Dua orang mukmin, dua orang muslim ketemu, kemudian dia berjabatan tangan, Allah akan ampunkan dosanya sampai dengan mereka berpisah. Nikmat bukan? Nikmat bukan kira-kira? Berbagi kebahagiaan apa enggak? Berbagi kebahagiaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya gitu ya, yang perlu dipahami oleh kita secara keseluruhan, bahwa ketika kita berbicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada nikmat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita realisasikan, yang kita bisa perbuat dengan cara memberikan kebahagiaan buat orang lain. Tentunya kebahagiaan itu awalnya dari diri kita sendiri, kita lanjutkan kebahagiaan juga buat orang lain, karena ada 3 landasan dasar yang mengokohkan. Landasan dasar pertama adalah yang disebut dengan syukur i'tiqadi. Apa? Syukur i'tiqadi. Apa itu syukur i'tiqadi? Bahwa kita yakin
bahwa kesucian hati yang tulus dan ikhlas membawa kesabaran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hati kita lempeng, hati kita yang lurus, hati kita meyakini bahwa segala sesuatu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik nikmat yang berupa kebaikan maupun musibah yang Allah tentukan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Makanya perintahnya idza an'ama fasyakara. Apabila Anda diberi nikmat, jangan lupa bersyukur. Yang kedua, apabila Anda diberi musibah, jangan lupa sabar. Gitu. Agama ngajarin gitu, simpel sebenarnya. Dan kita juga punya modal yang modal begini, keyakinan kita bahwa ketika kita diberikan nikmat, maka jangan lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ya, bersyukur nggak kira-kira? Bersyukur. Saya ingin membagi kalau kata tasawuf itu, kalau kita bicara tentang nikmat dalam kajian tasawuf itu katanya, nikmat itu katanya yang paling rendah. Nikmat itu adalah harta. Yang paling tinggi nikmat itu adalah, kalau di sini harta, yang paling tinggi adalah kesehatan. Kemudian nikmat yang paling utama adalah anak soleh dan soleha. Kemudian nikmat yang paling disyukuri, yang patut disyukuri adalah husnul khatimah. Gitu ya Pak, Bapak Ibu, katanya dalam kajian tasawuf dikatakan bahwa nikmat yang paling rendah itu apa? Harta. Iya, tapi dianggap sama kita nikmat yang paling tinggi apa rendah? Seringnya harta tinggi. Gitu. Tapi yang paling tinggi katanya kata orang tasawuf bukannya harta, tapi kesehatan. Milih mana? Milih harta apa kesehatan? Hah? Orang kalau milih itu salah satu, nggak ada milih dua-dua, gitu, ya, gitu. Suruh pilih. Kita sehat, nggak punya harta, nggak terlalu bermasalah. Kita punya harta, penyakitan, kira-kira gimana? Oh, jangan pakai masih pakai digantung-gantung, tergantung sakitnya. Gitu doang sebenarnya. Kita ini dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat Pak, nikmat. Gitu. Itu modal kesehatan doang. Dari modal kesehatan kita bisa cari itu yang namanya harta. Tapi kalau seandainya kita punya harta tapi kagak sehat, habis tuh, udah tahu. Gitu. Coba bayangin deh, cuman harta, Allah kasih harta, kita harta berlimpah, gitu loh. Tapi mundar-mandir rumah sakit, tiba-tiba mesti masang ring, tuh, iya kan? Cuman begitu doang tuh Allah kirim, gitu loh. Allah kirim dikit, tapi kita nggak sehat. Kita enak makan ayam dan lain sebagainya, tapi Allah kirim sariawan, kira-kira gimana? Lah iya. Cuman itu doang katanya, dari yang seluruhnya tadi kita yakin betul, i'tiqadi kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang berkait dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus patut disyukuri. Gitu. Ya Pak, jadi kajian tasawuf itu katanya harta itu paling rendah
paling tingginya adalah kesehatan. Ya. Jadi ayo deh ya, mumpung iya Pak. Oh boleh. Sebelum kita lanjut nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang selalu saya bicarakan dengan teman-teman dan keluarga di kalau jadi tidak itu harta dan diri itu adalah kesehatan. Nah kadang-kadang kita ini kan masih levelnya yang tinggi Pak. Iya. Sama kalau bicara level mah. Itu kan tadi dibilang biarin deh sehatnya, tapi sehatnya yang sedang-sedang aja gitu, yang nggak berat-berat gitu ya. Iya Pak, lanjut. Gimana caranya Pak? Kita mensyukuri nikmat yang paling kuat itu adalah dengan kesehatan. Kalau misalnya itu ada kesalahan teman saya, dia masih sakit, masih memikirkan hartanya. Nah kalau misalnya ada situasi Pak, jadi memang si keluarganya memang orangnya ada semua keluarganya. Jadi pas dia diberikan salah satu nikmat sakit pada beliau, tapi hartanya dapat sepuluh Pak. Karena kan bahasa kita kan siapa tahu menunjukkan dosa-dosanya. Nah, jadi gimana caranya kita tuh bisa nikmat merasakan itu bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah dengan sehat pada harta. Apalagi zaman sekarang. Maaf ya Pak, kalau kita melihat kondisi saat ini kan jadi mindset kita itu karena melihat dari media sosial, jadi dipikir wah dalam kemananya. Baik, kalau kita berbicara tentang harta memang nggak pernah selesai gitu. Padahal yang kita bawa pulang itu cuman 3 meter. Kita yang bawa nih, yang laki-laki cuma 3 meter. Ya, yang perempuan 5 meter. Jadi kalau sama bumbu itu kan cuma 1 jutaan. Nggak lebih, nggak kurang. Ya, terus merujuklah kita kepada surah Al-Munafikun yang minta dibalikin pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik tuh di penghujung ketika mau dicabut ruhnya gitu, dia ngomong tuh sama Allah. Karena nanti kita pada saat kita sakaratul maut itu dilihatin tuh secara otomatis segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah di situ orang munafik minta sama Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kasih kesempatan sebentar aja bagi saya, balik pulang gitu loh, agar saya bisa bersedekah gitu. Memang sih antara iman dengan, kan ada takwa dan nafsu Pak, tinggal mana kenceng. Jadi kalau Bapak lihat ada pajar, ada pujur. Ada pajar, ada pujur. Lawannya pajar itu pujur. Ini aura positif nih, aura positif. Kemudian di sini pujur itu aura negatif. Maksud saya yang gampang aja di sini. Di sini ada unsur takwa, di sini ada unsur nafsu. Tinggal mana kekuatan. Gitu aja. Tapi kalau kita berbicara tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin mau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala maupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan kebaikan yang kita tempuh berkaitan dengan harta itu, karena sesungguhnya harta yang akan memberikan semua, yang akan memberhentikan semua aktivitas kita, hanya yang disebut dengan kematian itu sendiri. Makanya bagi kita yang dititipkan harta Pak, sekali lagi tolong diingetin, ingat ya, bahwa yang lain-lain ditanyainnya cuma satu, tapi khusus untuk harta ditanyanya 2 kali. Min aina nala, dari mana kamu dapat, wa ilainak tasaba. Jadi jangan anteng-anteng aja di sini. Ya, apalagi kita bawa pulang ke rumah harta haram. Itu. Jadi insya Allah
kalau kita makin takarrub, makin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya, bahwa sekali lagi itu hanya titipan. Hanya titipan. Tahu titipan ya? Gitu. Orang yang paling ikhlas dititipi itu tukang parkir, Pak. Ya, yeah. Ikhlas nggak kira-kira? Yang markirin? Hah? Ikhlas nggak? Oh, ikhlas. Coba aja nggak ikhlas, nggak ada itu. Mau mobil yang paling cakep diparkirin di Babu Salam, giliran orangnya pulang, terus ditahan-tahan gitu, sama yang markirin, dipersilahkan, silahkan. Kayak begitu tuh sebenarnya kalau kita mau belajar tentang keikhlasan itu banyak hal-hal kecil yang kita bisa pelajari dari itu sebenarnya. Gitu. Terus ngomong-ngomong, kalau berkait dengan harta, seberapa sih banyak yang kita bisa dapat dari harta itu sendiri? Bicara makan deh, gitu. Ada porsinya nggak kira-kira kita makan? Seberapa kuat kita makan? Seberapa kuat? Sepiring? 2 piring? Masih 3 piring? Udah masih kuat 3 piring? Enggak. Dan kalau kita bicara tentang harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya semakin kita cari, semakin kita ketagihan, dan semakin kita tidak mampu mengurus hal tersebut, tidak ubahnya seperti kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Gitu. Itu yang menjadi catatan penting. Kita yakini bahwa sekali lagi harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua gitu, yang disebut dengan syukur qauli. Syukur qauli itu adalah bagian daripada wujud syukur dalam bentuk ucapan lidah, dalam wujud ucapan lisan, dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Iya. Susah apa gampang? Gampang. Sering dikerjain apa jarang dikerjain? Sepele apa gak sepele? Cuman alhamdulillah doang. Coba. Bangun tidur, saya sering bilang nih, saya nyadarin diri saya sendiri dan kita para jamaah nih sekalian, kalau bangun tidur jangan lupa tuh ucapin kalimat alhamdulillah. Minimal deh alhamdulillah. Syukur-syukur bisa sempurna kita ucapin gitu. Pas kita bangun, gitu ya. Pas kita bangun, kita bangun sejenak, kita tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapin alhamdulillah, ya Allah. Kita ucapin dengan kalimat yang lebih bagus dengan doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah diwafatkan. Wa ilaihin nusur, dan insya Allah kita bakal kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Kira-kira kalau nggak dibalikin lagi tuh ruh, bagaimana? Ini. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, katanya ketika dia diberikan kesempatan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bangun tidur tadi, apa yang beliau lakukan? Beliau memperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Imam Ghazali. Kita sekelas apa kagak sekelas? Apa beda kelas? Ya, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan hidup. Makanya Pak, ini ada 2 nikmat katanya. Ini saya belum sampai ke sini nih ya. Ini baru 2 tadi yang kita bahas nih. Gitu. Katanya kita kembali dulu ke sini. Kenapa? Di dalam dunia tasawuf, nikmat yang paling utama itu katanya anak soleh dan solehah. Itu nikmat yang paling utama. Kita bisa menghadirkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa doa kita? Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwazina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Yang nyedepin kita lihat tuh enak, ngenakin, nyenengin, qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kuncinya cuma takwa, Pak. Gitu loh. Itu utama tuh, kita bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Tergantung kita. Upayakan kita bisa menghadirkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang paling terakhir katanya, dalam kata kajian tasawuf, katanya nikmat yang patut disyukuri adalah happy ending kehidupan kita bisa husnul khatimah. Artinya apa? Jangan lupa di balik doa kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing, gitu ya. Kita minta sama Allah 3 doa yang utama. Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Wakhtim lana bil iman. Ya Allah, wafatkanlah kami ini dalam keadaan iman. Dan terakhir kita minta sama Allah, wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, hadirkanlah kalau memang kematian itu menjemput saya, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka kalau kita bicara tentang nikmat, jangan hanya sekedar mengucap kalimat alhamdulillah, tapi nikmat itu juga patut kita syukuri dengan melakukan aktivitas perbuatan perilaku jasmani atas kesyukuran nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau begitu banyak nikmat yang diberikan sama Allah, wajar kalau kira-kira kita tunduk, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar nggak kira-kira? Wajar nggak kalau kita taat? Makanya perintahnya bukan sami'na aja. Jangan lupa wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh. Gitu. Kami taat, kami patuh. Kami dengar perintah Allah, tapi juga kami patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian daripada proses keberimanan kita kepada Allah, karena kita tunjukkan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di balik nikmat kesyukuran itu takarub kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada 2 nikmat yang kerap dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua adalah al-faragu. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Sering lupa kalau lagi sehat. Atau saya balik begini deh pertanyaan kita, mana banyak zikirnya kita pada saat sehat dibanding sakit? Mana banyak kan? Atau saya lebih dalam lagi, mana banyak istighfar kita waktu sehat sama sakit? Oh, waktu sakit. Kalau lagi sehat? Iya. Mana mantep zikir kita waktu lagi sehat sama lagi sakit? Mantepan yang mana? Mantepan lagi sakit. Coba lagi sakit gigi istighfarnya, astagfirullahaladzim, pase gitu. Ya, istighfarnya itu udah pase banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah astagfirullah pakai ya Allah lagi. Coba, luar biasa. Tapi kalau lagi sehat walafiat ini kadang-kadang lupa gitu. Zikir-zikir yang ringan aja juga lupa gitu. Ngakunya cinta kepada baginda Rasul, tapi bersalawat kepada baginda Rasul berapa banyak? Berapa banyak bersalawat kepada baginda Rasul?
Cuman 9. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Betul ya? 9 ya? Nah, katanya cinta sama Nabi. Salawatnya cuman segitu. Berharap kita syafaat dari baginda Rasul. Tapi ternyata rasa cinta kita lebih dikalahkan kepada urusan-urusan yang lebih dari itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada rasa syukur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali katanya kesyukuran itu bersumber kepada 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Dilakukan menyadari bahwa seluruh nikmat semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kamu itu berasal dari Allah. Pak, bernapas itu nikmat gak? Dari siapa? Nguap itu nikmat gak? Buang angin itu nikmat gak? Nah, itu. Yang ringan-ringan aja deh, nguap-nguap itu kan nikmat. Bernapas, nikmat gak? Coba kalau nggak napas. Nah, ya, pilek aja deh, pilek dikit, pilek. Gimana rasanya kalau kita pilek? Mampet dikit, gimana? Nikmat apa kagak nikmat? Aduh, kecil, semuanya dari Allah. Nikmat yang diberikan itu dari Allah. Maka kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari hati ini, ya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hati. Makanya yang kedua katanya, kata Imam Ghazali, bersyukurlah kesyukuran kita itu dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat keberkahan rezeki. Alhamdulillah ya Allah, anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa minum dengan baik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa merasakan nikmatnya kopi. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa merasakan nikmatnya teh. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain dari rasa semua yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, wujudkan rasa nikmat bersyukur kalimat alhamdulillah itu tidak hanya berhenti dengan ucapan, tetapi diwujudkan dengan kebaikan lisan untuk menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak terpuji. Ngomong-ngomong, banyak gak ucapan-ucapan yang tidak terpuji? Nyakitin orang lain dengan ucapan, ya. Maksud saya ginilah sederhananya. Jadi kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, jaga lisan kita deh dengan baiklah. Sepakat nggak kira-kira? Kalau kita belum bisa berbuat apa-apa ini, jaga lisan kita dengan baik deh. Falyakul khairon, kalau kita nggak bisa falyakul khairon, kalau kita nggak bisa berucap baik, falyasmut. Suruh ngapain? Suruh diem. Susah amat sih disuruh diem. Ini ada ini saudara-saudara kita ini yang hari ini mengatakan Palestina beginilah, Palestina begitulah, gitu ya. Ada nggak? Masya Allah, sakit tuh Pak, bener. Kita belum bisa apa-apa ngebantuin secara finansial kita belum, doa juga kagak, gitu loh. Nggak usah pakai nyebrang-nyebrang yang begono lah, beginilah dan lain sebagainya, gitu loh. Lisan kita jaga, jangan sampai orang tersinggung gara-gara lisan kita. Ya, ini penting Pak buat kita. Ya, apalagi dengan persoalan Palestina. Palestina itu urusan yang berkait dengan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Karena ini urusan yang berkait dengan 3 masjid utama, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Gitu loh. Kemudian kalau kita kaji lebih dalam lagi bahwa yang dinamanya Palestina itu adalah negeri para anbiya, negeri para nabi. Yang kita perlu pahamin lagi berkait dengan negara Palestina
Itu adalah satu perjalanan di mana Allah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah berangkatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Coba. Jadi masih ada kaitan dengan keberimanan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menghadap kita, sekarang kan kita menghadap Masjidil Haram. Dulu kita berkiblatnya ke Masjidil Aqsa. Hampir 14 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Masjidil Aqsa. Selebihnya baru ke Masjidil Haram. Itu kaitannya bertalian dengan sejarah, gitu loh. Kalau kita mau kembali kepada negeri dan bangsa kita, Indonesia, ternyata negara Palestina itu adalah negara yang paling pertama mengucapkan kemerdekaan terhadap negara Republik Indonesia. Kalau belum ada pengakuan dari dulu, barangkali kita belum merdeka sampai sekarang. Loh, ini kok tiba-tiba ada orang dengan mudahnya gitu, gampangnya ngomong begini begitulah tentang Palestina dan lain sebagainya. Pak, kalau kita bicara tentang kesyukuran, kita syukur banget deh masih bisa duduk begini. Masih enak kan? Kalau di sono gimana kira-kira? Masya Allah. Barangkali dengan desingan peluru, dengan dihabisi dan lain sebagainya hari ini, berlimang darah barangkali. Kita belum apa-apanya kok dengan mudahnya gitu berucap. Maka saya mengatakan wujud kesyukuran kita lewat lisan itu bukan sekadar kalimat alhamdulillah, tetapi kita wujudkan agar kebaikan lisan kita dengan menjaga ucapan yang tidak terpuji, berdusta, menyakiti, menyinggung, bahkan mematikan kehidupan orang lain. Itu dari proses kita, bahwa kita menjaga lisan kita dengan kalimat alhamdulillah. Paham ya sampai di sini ya? Kalau kita bicara tentang Palestina ini, ya kalau kita belum bisa apa-apa, tolong titipin doa kita deh. Ya Allah, angkat nih tangan kita tinggi-tinggi gitu, ketuk pintu langit. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau memang ini tidak ada kesaksian yang terbaik, saksikan bahwa hambamu ini yang dhaif masih munajah kepada engkau agar Palestina dibebaskan. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama melakukan kebaikan-kebaikan lewat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak aktivitas kegiatan kita yang berkait dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tindakan banyak yang kita bisa lakukan, dengan berzikir kepada Allah, dengan berinfak dan bersedekah, dengan berdonasi barangkali kalau memang kita punya harta, kita kuatkan amal ibadah kita hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang paling utamanya adalah bagaimana merawat kenikmatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi insya Allah sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, insya Allah akan kita dapatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan lewat pesan singkat berkait dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mampu kita wujudkan dengan amal kebaikan dan kita tingkatkan kebaikan itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wahlikil kafarata wal mubdi'ata wal musyrikin a'da'a wadaddin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.